Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 37. Di awal video ini kita beralih ke Xinjiang, di mana markas utama Kultus 8 Lee Demon berada. Hari itu, setelah mengobrol sebentar dengan Demoness, Monchan yang datang menghadap pada pemimpin kultusnya pun disambut dengan pujian darinya. Kerja bagus, Phantom Dragon. Kau memberikan kontribusi besar saat bekerja sama dengan Guardian Kiri dan Kanan. Berkatmu, kultus kita bisa satu langkah lebih dekat ke dataran tengah. Sudah wajar jika pencapaian seperti itu akan mendapatkan hadiah. Katakanlah apa maumu. Alih-alih langsung menjawabnya, Monchan yang terkesima dengan aura pemimpin kultusnya pun malah terdiam berpikir. Ini adalah pembicaraan pribadiku yang pertama dari pemimpin kultus. Dia berbeda dari yang kubayangkan. Tapi, tekanan dari demonik auranya, meski tak sadar harus dilepaskan, itu sangatlah luar biasa. Dengan pikiran seperti itu, barulah Monchan mengatakan keinginannya. Saya ingin manual asli dari teknik Reaper's Blood Demon. Tentu saja, apa yang dikatakan Monchan untuk membuat pemimpin kultusnya terkejut. Meskipun begitu, pemimpin kultusnya segera menyadari alasan kenapa Monchan menginginkan hal itu. Manual asli dari teknik Reaper's Blood Demon. Manual asli. Ini pasti bukan kebetulan belaka. Kau, orang yang menggunakan teknik Undying Demonic Art, mencari teknik Reaper's Blood Demon. Si Demon Doktor itu pasti telah memberitahumu. Dia mungkin berkata, dengan Undying Demonic Art, kau bisa mengabaikan efek samping teknik itu. Ya, rasa penasaran dan sikap nakal itu adalah daya tariknya. Baiklah, langsung ke intinya. Tidak ada hal semacam manual asli teknik Reaper's Blood Demon. Sejak awal, itu adalah teknik mensirkulasikan energi demonik dan mengeluarkan kekuatan tersembunyi seorang dengan kuat. Jika kau mengambil risiko kematian seperti Immortal Demon dan menggunakan seluruh titik akupuntur, maka itu akan menjadi versi aslinya. Mendengar hal itu, Monchan yang tak menduganya pun bertanya, "Maaf, tapi yang saya pelajari sejauh ini..." Namun, belum sempat Monchan menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan karena merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Hingga Monchan pun bertanya-tanya, apakah ini adalah teknik Heavenly Demon yang disebutkan oleh Demon Doctor? Di tengah kebingungannya, pemimpin kultus yang memang berniat untuk melakukan sesuatu padanya pun menuturkan, "Apa kau kebingungan? Kupikir akan lebih baik bagimu untuk mengalaminya secara langsung." Tepat setelah mengatakan itu, pemimpin kultusnya pun menyentikkan jarinya, di mana ia meningkatkan energi demonik dalam tubuh Monchan. Yang tentu saja membuat Monchan berteriak kesakitan, bahkan hampir muntah di sana karena energi demoniknya yang bergejolak hebat. Meskipun begitu, pemimpin sektenya yang nampak begitu tenang di sana menjelaskan, "Aku meningkatkan sedikit energi demonikmu. Jikalau kau bisa mengendalikannya, kau akan menggila. Teknik Heavenly Demon memiliki kekuatan untuk mengendalikan energi demonik. Saat kau sudah menguasainya, kau bisa mengendalikan energi demonik dalam jarak tertentu. Pada dasarnya, ini memberikan pemimpin kultus kekuatan atas nyawa setiap demon dalam kultus kita. Namun, ada yang bisa lepas dari kendali. Itu adalah Immortal Demon. Aku memaksanya memasuki mode Berserk dengan meningkatkan energi demoniknya. Tapi itu tidak mempengaruhi tubuhnya. Itu hanya mengeluarkan kekuatan tersembunyinya dengan kuat, membuatnya menjadi immortal monster yang tak terkendali." Mendengar hal itu, Monchan yang berusaha menekan gejolak energi demonik dalam tubuhnya bertanya, "Jika dia menjadi monster yang tak terkendali, apa yang terjadi pada Immortal Demon? Saya dengar dari Demon Doctor bahwa pemimpin kultus saat itu menghabisinya." Sembari mengingat saat-saat terakhir Immortal Demon, pemimpin kultusnya melanjutkan, Benar. Aku tidak menjelaskan padanya dengan detail. Immortal Demon berlebihan menggunakan teknik Reaper's Blood Demon, membebani kekuatan pada tubuhnya. Pada akhirnya, dia tak bisa mengendalikan kekuatan regenerasinya, dan dia pun hancur sendiri. Kesimpulannya, jika kau yang mempelajari Undying Demonic Art menggunakan teknik Reaper's Blood Demon sampai batasnya,
itu akan jadi versi asli dari teknik Reversible Demon. Tapi jika kau sendiri tak bisa membuka seluruh titik akupuntur dengan teknik Reversible Demon, jika kau ingin kekuatan yang sama seperti Immortal Demon, kau harus melalui kondisi yang sama sepertinya. Untukmu yang belum menguasai Undying Demonic Art, itu mungkin hanya akan mempercepat kematianmu. Apa kau masih ingin mempelajarinya? Seketika itu juga, Monchan berlutut di sana berkata, "Benar, Yang Mulia, tolong anugerahkan saya teknik asli dari Reversible Demon." Tentu saja, Monchan langsung menyanggupinya bukan tanpa alasan. Karena baginya, jika dirinya lebih kuat dan bisa membalaskan dendamnya pada Yumyo, tak peduli apapun resikonya, ia akan mempertaruhkan hidupnya ratusan kali sekalipun. Kita beralih ke camp pasukan Raikyosepen, di mana nampak Pak Changxin yang tengah kebingungan hingga muter keras otaknya. Aneh, pasukan Hypnos Brilliant Demon yang menyerang keluarga seni bela diri dalam waktu singkat tidak bergerak ke tempat selanjutnya. Mungkinkah Hypnos Brilliant Demon terluka setelah melawan Sword King? Mungkin saja jika itu hanya beberapa luka internal. Tapi jika tidak... Namun, di saat Pak Changxin berpikir keras akan hal itu, tiba-tiba saja penguasa Flowering State dari sekte Monhua, sebut saja Master Oak, yang mendatanginya dengan napas yang tersengal-sengal. "Jega, ini darurat. Ada kabar bahwa Hypnos Brilliant Demon telah bergerak dan dia menginvasi Shaolin." Ternyata benar seperti apa yang dikatakan Master Oak yang pasukan Hypnos Brilliant Demon sendiri kini telah berhadapan dan langsung dengan para Mong dari Shaolin. Hingga salah satu Mongnya di sana mencoba menahannya dengan sebuah ancaman menegaskan, "Beraninya kalian kemari? Apa kalian pikir kalian akan selamat karena mengganggu Shaolin yang berada di dalam perlindungan kekaisaran? Jika kalian terus seperti ini, kalian akan menjadi penjahat dan dianggap sebagai serangan nasional." Sayangnya, ancaman tersebut tak mampu menghentikan Yeon Jung-hyuk, yang langsung saja bersiap dengan pedangnya sembari berkata, "Sungguh, sepertinya kaisar yang terhormat memprioritaskan kepraktisan dan keamanan di atas takdir Buddha." Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat para Mong di sana terkejut. Namun, belum sempat mereka menanyakan maksudnya, Yeon Jung-hyuk telah lebih dulu menebaskan pedangnya dengan teknik Repentance, yang dengan mudah membelah dua para Mong di sana yang berbaris di depannya. Lalu, di saat tubuh para Mong itu berjatuhan, Yeon Jung-hyuk tersenyum puas dan lanjutkan, "Istana Kekaisaran, aliansi Raikyus, mereka tak akan datang untuk menyelamatkan kalian. Tentu percuma saja mereka datang. Mulai sekarang, jangan biarkan satupun Mong sekalipun melihat bulan hari ini." Tentu saja, Yeon Jung-hyuk bertingkah seperti itu bukan tanpa alasan, di mana ia bisa bebas bertingkah semaunya begitu karena kekaisaran sendiri telah mengeluarkan sebuah dekret yang mana pemerintahan tak boleh ikut campur dalam hal seni bela diri. Tentu saja, dekret tersebut membuat Pak Changxin terkejut bukan main. Mungkinkah istana kekaisaran telah mengabaikan Shaolin? Meskipun begitu, Pak Changxin yang merasa tak bisa tinggal diam pun berteriak, "Master Oak ya, cepat kumpulkan pasukan. Meski terlambat, kita harus menyelamatkan Shaolin." Namun, baru saja Master Oak yang akan bergerak, Sword Master Jongnan, sebut saja Master Hak-un yang datang bersama Sword Sain Wutang, sebut saja Master Song Chong muncul menghentikannya. Hingga Pak Changxin yang sama kita mengerti bertanya, "Master Hak-un, kenapa Anda menghentikannya? Dan bukankah orang di samping Anda itu Sword Sain? Kenapa Anda di sini? Bukankah Anda seharusnya ada di Gunung Wutang?" Dengan wajah seriusnya, Master Song Chong menuturkan, "Jegal Changxin, apa Anda sungguh pemimpin sementara dari aliansi ini? Kita tidak boleh mengirim pasukan ke Shaolin sekarang." Pak Changxin yang tak tahu alasannya pun bertanya, "Apa yang Anda maksud? Tak mungkin yang Anda maksud itu untuk mengabaikan Shaolin itu kan?" Master Song Chong pun menegaskan, "Apa Anda pikir aku juga menginginkan itu? Bukan hanya Hypnos Brilliant Demon yang bergerak, pasukan Demonic juga mulai menginvasi Sangki." Tentu saja, apa yang dikatakannya semakin membuat Pak Changxin dan Master Oak yang terkejut. Ditambah lagi, Master Song Chong menjelaskan, "Benar, seperti dugaan kalian. 3 keluarga Demonic yang mengikuti Hypnos Brilliant Demon
Di antara mereka, keluarga Sangki Hua telah mengumumkan upacara pemberangkatan untuk perang besar antara Goshippen dan Demonik. Di saat yang sama, di kediaman keluarga Sangki Hua sendiri, nampak Great Madam keluarga Sangki Hua, sebut saja Hua Yeonjung, yang tengah menyajikan teh untuk tamu kehormatannya sembari menuturkan. Akhirnya hari ini pun tiba. Perang besar antara Raikus dan Demonik. Muryong, anak itu telah menunggu hari ini. Dia bilang dia butuh prestasi untuk membuat ayahnya terkesan. Perang besar ini akan menentukan pewaris dari 3 tuan muda Demonik Vat. Jadi, karena peduli, aku bertanya, sebagai pewaris, anak hamba yang paling cocok bukan? Mendengar hal itu, sembari menikmati sajian tehnya, tamu kehormatannya yang merupakan Guardian Hippan 9 Demon, sebut saja Geumryong, berkata, "Kenapa Anda masih mengkhawatirkan hal itu? Dengan bantuan saya sebagai tangan kanan Lord, apa itu masih belum cukup?" Madam Yeonjung pun tersenyum membalas, "Sebagai seorang ibu, bukankah itu wajar? Aku hanya ingin mendengar jawaban yang jujur." Geumryong pun menetapnya menimpali. Di antara 3 keluarga Demonik, tuan mudalah yang paling terampil. Jika dia mendapatkan prestasi pada ekspedisi ini, posisinya sebagai pewaris akan aman. Madam Yeonjung yang kurang mengerti maksudnya pun bertanya, "Prestasi itu apa maksud?" Perjanjian pun diakhiri dengan, namun belum sempat Madam Yeonjung menyelesaikan kalimatnya, Geumryong tersenyum tipis menyelanya. Pemusnahan aliansi Raikus di Sangki. Benar, kehancuran sekte Monhua dan Jongnam. Dengan itu, tuan muda akan jadi lord selanjutnya.